Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Liamuka Agow dengan NIM 221012024, kelas PAI 4B. Ya teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penggolongan data statistik untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampuh oleh Ibu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Jenis-jenis penggolongan data statistik terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya, data statistik dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, data kontinu, dan yang kedua, data diskrit. Data kontinu merupakan data yang angka-angkanya merupakan deretan angka yang menyambung. Nah, di sini ada contoh dari data kontinu. Data mengenai tinggi badan dalam ukuran cm. Misalnya 150 sampai 150,1 sampai 150,2 sampai 150,3 sampai 150,4 sampai 150,5 sampai 150,6 dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, berdasarkan sifatnya, data yang kedua adalah data diskrit, yang dimana data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Jadi, data diskrit adalah data yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Jadi, pasti data diskrit adalah data yang berbentuk bilangan bulat. Nah, contoh dari data diskrit. Yang pertama, data jumlah anggota keluarga dalam satuan orang. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, data jumlah buku-buku pelajaran dalam satuan eksemplar. Nah, contohnya 50, 125, 307, dan sebagainya. Kemudian, jenis-jenis penggolongan data statistik yang kedua adalah berdasarkan cara menyusun angkanya. Terbagi menjadi 2, yaitu data nominal dan data ordinal. Yang pertama, data nominal, yaitu data statistik yang cara penyusunan angkanya didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu. Di sini ada contoh dari data nominal. Teman-teman bisa lihat pada tabel, yang dimana merupakan jumlah siswa MAN 1 Kota Gorontalo tahun pelajaran 2022-2023 menurut tingkat kelas dan jenis kelamin. Nah, di sini dari kelas sudah disusun dari kelas 3, kelas 2, kelas 1. Nah, di sini diklasifikasikan menjadi dibagi atas jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Nah, itu merupakan contoh dari data nominal. Kemudian yang kedua, yakni data ordinal. Data ordinal adalah data statistik yang cara penyusunannya didasarkan atas urutan atau kedudukan. Atau dengan kata lain, data yang menunjukkan ranking. Nah, di sini ada contoh tabel sejumlah 5 finalis lomba baca tulis Al-Quran diperoleh skor hasil penilaian Dewan Juri. Nah, di sini pada tabel diklasifikasikan nomor urut, nomor undian, nama, skor, urutan ranking. Nah, di sini urutan atau kedudukannya sudah bisa diketahui bahwa yang menjadi ranking pertama yakni nomor urut kedua dengan skor 457, kemudian ranking kedua dengan nomor urut 1 dengan skor 451, dan ranking terakhir atau ranking ketiga yakni nomor urut ketiga dengan skor 427. Kemudian jenis-jenis penggolongan data statistik yang ketiga yakni berdasarkan bentuk angkanya, dibagi menjadi 2, data tunggal dan data kelompok. Jadi data tunggal adalah data statistik yang masing-masing angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada tabel di samping. Di sini ada angka 80, 50, 70, 85, dan seterusnya. Ini merupakan contoh dari data tunggal. Kemudian data kelompok, yakni data yang terdiri dari sekelompok angka. Nah, di sampingnya ada contoh data kelompok
80 sampai 84, 75 sampai 79, 70 sampai 74, 65 sampai 69, dan seterusnya. Ini merupakan contoh dari data tunggal dan data kelompok. Kemudian, jenis penggolongan data statistik yang keempat, yaitu berdasarkan sumbernya. Ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama. Contohnya, data tentang alumni IAIN Gorontalo yang diperoleh atau bersumber dari bagian kemahasiswaan dan alumni IAIN. Kemudian data sekunder. Nah, data sekunder adalah data yang diperoleh atau bersumber dari tangan kedua, berbeda dengan data primer tadi. Nah, contoh dari data sekunder, data yang diperoleh atau bersumber dari misalnya surat kabar, dokumen tertulis, atau arsip. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit sharing-sharing dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari penjelasan saya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.